Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja semuanya ya teman-teman. Seperti biasa, minggu ini kita akan melanjutkan praktikum struktur data. Dan kali ini kita akan melanjutkan satu materi yang meskipun tidak berkaitan dengan struktur data, tapi di sini masih ada hubungan struktur datanya atau lanjutan dari struktur data. Nah, di sini kita akan mencoba belajar kelas dan objek serta metode. Oke. Di video singkat ini saya akan coba menjelaskan materinya sedikit dan seperti biasa ada programnya juga, dan untuk mempersingkat waktu juga nanti akan saya jelaskan saja programnya. Oke, langsung saja di sini kita langsung masuk ke modulnya. Oke. Nah, kelas, objek, dan metode ini masuk ke dalam Object Oriented Programming. Nah, di mana Object Oriented Programming ini adalah sebuah materi lanjutan atau kumpulan materi lanjutan setelah struktur data dan algoritma. Jadi di bahasa pemrograman itu ada dasarnya. Kita mempelajari dasarnya terlebih dahulu, dari dasar-dasar pemrograman, terus setelah itu struktur data dan algoritma, dan selanjutnya ke Object Oriented Programming, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah pemrograman yang berbasis objek. Nah, untuk materi ini biasanya akan dibahas di semester selanjutnya, semester 3, dan kali ini kita akan coba bahas sedikit saja terkait OOP ini. Dan untuk lanjut atau lebih dalamnya lagi nanti teman-teman bisa pelajari di semester 3. Nah, di semester 3 nanti biasanya bahasa yang digunakan itu bahasa Java, karena pada umumnya Object Oriented Programming ini yang digunakan kebanyakan adalah bahasa pemrograman Java, meskipun bahasa seperti Python ini bisa digunakan untuk OOP, dan selain itu juga C++ bisa juga digunakan untuk OOP juga. Baik, di materi awal ini terkait OOP kita akan pelajari tentang kelas. Nah, apa itu kelas? Kelas merupakan bagian dari Object Oriented Programming. Kelas dapat diartikan sebagai struktur data yang digunakan untuk mendefinisikan objek, menyimpan data berupa nilai dan perilaku dari kode program tersebut. Nah, kelas ini artinya kelas ini merupakan struktur data yang mendefinisikan sebuah objek, di mana objek ini akan disimpan di dalam suatu penyimpanan di dalam kelas tersebut. Nah, objek-objek ini biasa dapat berupa nilai nilai data atau perilaku dari program yang kita buat. Kelas juga merupakan kode yang
memiliki behavior tertentu. Behavior tadi adalah perilaku dari kode program tertentu yang mempunyai yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengorganisir suatu fungsi atau state yang biasanya state itu banyak digunakan jika kita tidak menggunakan kelas. Nah, state itu apa? State itu adalah sebuah atribut, dan atribut-atribut ini kalau di struktur data itu bisa dikatakan atribut itu adalah variabel atau data berupa seperti nama, alamat, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari variabel sendiri. Nah, untuk pendeklarasian dari kelas sendiri adalah class name, dan kemudian diikuti class.string, dan ada class body. Nah, di sini ada kelas. Pendeklarasian kelas itu selalu diawali dengan kata kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya atau class name. Nah, di sini ada class body, di mana class body ini merupakan state atau bisa dikatakan kumpulan dari variabel, fungsi, dan metode-metode yang ada di dalam kelas kita. Nah, objek merupakan sebuah rancangan atau blueprint. Kelas merupakan rancangan atau blueprint dari suatu objek, atau dapat diartikan objek merupakan variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas itu sendiri. Jadi kelas itu merupakan sebuah rancangan dari objek, di mana ketika kita ingin membuat kelas, maka di dalamnya pasti ada objek-objek yang dapat kita gunakan atau masuk ke dalam bagian dari kelas tersebut. Nah, selanjutnya adalah atribut kelas, di mana atribut kelas adalah merupakan fungsi atau data yang dimiliki atau yang ada di dalam program kelas itu sendiri. Atribut merupakan variabel, atau bisa dikatakan variabel adalah atribut jika di dalam struktur data itu biasa disebut dengan variabel, maka di OOP atau pemrograman berbasis objek, variabel di struktur data akan disebut dengan atribut jika dia masuk ke dalam OOP. Maka dari itu variabel dan atribut itu artinya sama saja. Yang atribut merupakan variabel yang kita definisikan atau kita deklarasikan di dalam program. Nah, untuk cara mengakses atributnya itu biasa digunakan dot nama operator dengan objeknya. Nah, sama seperti fungsi, bisa kita lihat sama seperti fungsi. Di sini ada objek dot nama kelasnya. Nah, objek sendiri bisa dikatakan variabel juga, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada objek, dan objek ini kita panggil dan
diikuti dengan nama kelasnya dan ada tanda kurung juga. Nah, ini adalah cara mengakses dari atribut kelasnya. Dan variabel disebut juga dapat digunakan atau dapat diubah nilainya oleh suatu metode di dalam kelas itu sendiri. Nah, itu adalah penjelasan terkait atribut dari kelas. Nah, selanjutnya apa itu metode? Metode merupakan suatu fungsi pada sebuah objek atau instan kelas, di mana instan kelas itu adalah perwujudan dari kelas itu sendiri. Nah, metode selalu memiliki tanda kurung lengkung seperti ini, dan contoh metode di dalam program adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat, ini adalah contoh metode di mana def hello ini merupakan suatu metode itu sendiri. Nah, di dalam pemrograman berbasis objek, fungsi itu sama saja dengan metode dan variabel itu sama dengan atribut atau properti. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke programnya. Nah, di sini kita akan buat contoh programnya, dan saya sudah buat filenya dengan nama file class atau file test class. Dan sekarang kita coba saja untuk mengcopy ini program yang sudah dibuat. Sebenarnya pendek, karena untuk mempersingkat waktu saja kita langsung ke penjelasan saja. Nah, ini kita copy saja. Nah, udah kita copy. Nah, seperti ini. Untuk penjelasannya, ini adalah cara mendefinisikan kelas, di mana kelas mahasiswa ini adalah mendefinisikan kelasnya, di mana kita diawali dengan kelas dan diikuti dengan data mahasiswa, terus rahasia, dan ini data mahasiswa sampai nomor telepon ini adalah sebuah atribut yang kita sembunyikan. Sebenarnya untuk atribut ini tidak kita buat juga tidak apa-apa, program masih bisa berjalan. Hanya saja ini untuk penjelasan saja, jadi saya buat, dan ini adalah atribut yang tersembunyi, di mana tanda dari atribut yang tersembunyi ini adalah underscore, ini underscore data underscore mahasiswa. Ini adalah contoh atribut yang tersembunyi. Nah, kemudian diikuti def init, self, nama, jurusan. Nah, def init ini adalah konstruktor, adalah metode, suatu metode konstruktor, dimana untuk metode konstruktor ini sendiri mungkin lebih jelasnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada self, di mana self ini adalah untuk mendefinisikan dari fungsi kita sendiri atau fungsi init ini sendiri, supaya fungsi ini
uh, membedakan dari fungsi-fungsi yang lainnya. Atau bisa dikatakan self ini adalah sesuatu untuk mendeskripsikan fungsi, agar fungsi ini jika ada yang sama maka fungsi ini akan tetap bisa digunakan, bisa diakses tanpa ada kesalahan atau kesamaan antara fungsi lain. Meskipun jika fungsi ini sama dengan fungsi di sini, dia akan tetap ada error. Akan tetapi fungsi self ini tidak seperti itu. Fungsi self ini sederhananya adalah mendeklarasikan dari fungsi, misalnya kita bisa saja fungsi data mahasiswa, agar fungsi data mahasiswa ini dapat kita akses, kita gunakan di dalam program kita yang selanjutnya. Nah, ini adalah metode konstruktor dengan self, nama. Nah, bisa dilihat di sini kita gunakan self, kemudian nama, dimana self ini mendefinisikan init, dan nama ini kita panggil di sini dan sama dengan nama. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada dev data mahasiswa. Di sini adalah bisa kita katakan ini adalah metode dari data mahasiswa, atau bisa dikatakan dev data mahasiswa adalah metode yang ada di dalam kelas kita. Nah, di sini ada print nama, self nama, jurusan. Nah, ini adalah atribut yang nantinya akan kita panggil di programnya. Nah, di sini ada instance kelas, di mana instance kelas ini merupakan perwujudan dari kelas kita. Dan di sini ada variabel atau atribut MHS 1 dan MHS 2, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Nah, sorry, ini bukan instance class tapi variabel. Bisa kita lihat, oh ya, benar, tadi ini adalah instance class dan ini adalah atributnya. Jadi ketika kita ingin memanggil sebuah atribut, jadi atribut MHS1 ini, atau atribut yang ada di MHS1, nanti kita akan panggil di atribut pemanggilan atribut ini. Oke, dan ini adalah contoh pemanggilan atribut. Memanggil atribut dan ini kita kasih nama. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita coba jalankan. Nah, ini hasil outputnya, ada nama, terus jurusan, dan ada instance kedua di mana atribut
Mas kita kita panggil di sini dan outputnya akan seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu saja untuk penjelasan terkait kelas dan objek serta metode. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Demikian video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.